Shalom. Saya juga mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang merayakannya. Sudah buka puasa Bapak Ibu? Sudah ya. Ya, pernah tidak Anda ya atau kita melihat orang yang berpuasa wajahnya seperti apa? Kira-kira. Apakah wajahnya seperti Yesus? Seperti Yesus? Saya harus hati-hati ngomong, soalnya di belakang saya itu ada Yesus. Ya. Takutnya saya dikutuk ini. Mungkin tanpa kita sadari, atau mungkin tanpa kita harus membanding-bandingkan, ya ketika harus melihat kita sebagai orang Kristiani berpuasa dan juga orang Muslim berpuasa, mungkin mimik wajahnya berbeda, ya. Memang kita gak bisa berpikir seperti apa sih orang berpuasa, apakah wajahnya itu selalu muram, apakah wajahnya akan selalu bahagia. Bisa jadi wajah itu bisa menipu, ya. Bisa jadi apa yang ditunjukkan kepada saya, kepada Anda, juga bisa menjadi wajah yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dialaminya saat itu. Tidak selalu mungkin kita akan tertipu dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Dalam hal ini memang tidak bisa membenarkan ataupun menyalahkan diri kita dan juga orang lain. Tentu ada cara di mana kita dapat memaknai setiap puasa yang kita alami. Untuk itu, Yesus dalam bacaan Injil hari ini akan menjelaskan bagaimana bagaimana memaknai pantang dan puasa itu dengan baik dan benar. Di sini Yesus menekankan soal cara berpuasa, beribadah yang benar, sebab banyak orang kurang mempraktekannya dengan baik atau motivasinya kurang baik, kurang sehat. Yesus mencoba menyindir orang yang sengaja memasang wajah muram, menyindir mereka yang mengubah air mukanya agar yang lain tahu bahwa dirinya sedang menjalankan puasa. Jadi seolah-olah mereka membuat raut mukanya itu sedemikian rupa agar orang lain menganggap dia sebagai orang yang sedang berpuasa. Tanpa kita sadari, bisa jadi orang-orang sekitar kita memakai topeng, sehingga kita dengan mudah tertipu dengan apa yang kita lihat. Kemudian Yesus pun mengkritik di mana banyak orang itu melakukan praktek doa dengan tidak baik, dengan tidak bijaksana. Apa yang Yesus lihat saat itu, ada banyak orang berdoa dengan keras-keras di tikungan jalan agar dilihat banyak orang. Apakah itu yang diharapkan Tuhan kepada kita? Saya kira tidak, ya. Memang ada orang yang sengaja dia mau mengatakan, saya sudah mendoakanmu, ya, di jam 12, jam 6 gitu ya. Saya mendoakanmu dalam Angelus, dalam doa-doa saya, novena dan sebagainya. Tapi apakah harus diberitahu? Apakah harus ditunjukkan kepada orang banyak? Maka Injil hari ini disebutkan ada 3 praktek tradisional pada saat itu dan juga menjadi tradisi bagi gereja Katolik sampai sekarang. Bagaimana tradisi ini mau menggambarkan masa Prapaskah. Jelas dikatakan tradisi yang pertama adalah bagaimana umat ataupun para murid atau pengikut Kristus dapat bersedekah. Yang kedua, bagaimana para murid Yesus dan juga umat kita semua juga mau bisa berpuasa. Dan terakhir, kita diajak juga mampu berdoa dengan baik. Ketika kita bersedekah, kita diingatkan bahwa bumi dimaksudkan untuk dinikmati seluruh umat manusia. Sehingga apa yang kita alami berserta dengan yang lain itu harusnya sama, adil, merata. Namun rupanya begitu banyak miskin, orang lapar dan sakit di sekitar kita. Sehingga kita dengan hati mau menderma bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan kasih kita. Kalau sudah
mampu bersedekah, maka kita juga bisa mampu mengungkapkan iman kita dengan mau berpuasa. Kita belajar untuk mendisiplinkan nafsu dan keinginan manusiawi kita, sehingga kita dengan bijaksana juga mampu menahan amarah, menahan nafsu untuk bisa kita gunakan dalam hidup kita. Makan kenyang sekali, demikian aturan yang diungkapkan dalam peraturan Keuskupan Agung Jakarta makna puasa, yaitu hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Namun rupanya tidak cukup untuk puasa, maka ada kata pantang di sana, di mana umat diajak untuk bisa berpantang juga pada hari Jumat yang lain pada masa Prapaskah. Isi pantang itu adalah kemauan, niat diri kita untuk bisa memilih mana yang harus saya lakukan masa Prapaskah ini untuk saya kurangi. Kalau bisa tidak dilakukan pada masa Prapaskah. Misalkan pantang jajan ya, pantang makan daging, pantang rokok ya, pantang apapun ya. Ada usaha niat baik untuk bisa melakukan yang terbaik bagi masa Prapaskah ini. Setelah berpuasa dan berpantang, maka kita juga diajak untuk berdoa. Bagaimana kita mengungkapkan doa itu dengan sungguh-sungguh, kita dapat menjadi semakin peka terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dalam berdoa yang pertama-tama adalah bagaimana kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak melulu soal meminta, memohon dan memohon. Maka dengan kata lain, suara Tuhanlah yang akan kita dengar ketika kita bisa berdoa dengan baik dan bijaksana. Tentu doa yang baik itu harus diungkapkan dengan tulus, jujur di hadapan Tuhan, dan kita akan mendengarkan sapaan Tuhan. Mau apa Tuhan mau hidup saya? Mau apa Tuhan bagi rencana karya Tuhan yang terindah bagi hidup kita? Ketiga hal tadi, lewat sedekah, lewat berpuasa dan berdoa, itu bukanlah sekedar tuntutan pertobatan eksternal, melainkan ketiganya dimaksudkan kepada kita agar kita dapat menuju kehidupan Kristiani yang sepenuhnya, yang sempurna di hadapan Tuhan. Tentu itu butuh perjuangan. Tidak mudah kita mewujudkan sedekah, berdoa maupun berpuasa dengan sempurna. Pasti akan ada tantangan, ada banyak mungkin persoalan, ada banyak beban hidup yang akhirnya membuat kita tidak bersedekah, berpuasa dan berdoa dengan baik. Dengan bersedekah, berpuasa dan berdoa, kiranya hidup kita semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Harusnya dengan apa yang menjadi perjuangan kita nanti pada masa Prapaskah ini, akhirnya kita bisa lebih bertobat lagi di hadapan Tuhan. Tentu ini menjadi perjuangan buat kita semuanya. Perjuangan buat Anda dan juga perjuangan bagi kami juga. Bagaimana kami bisa mampu berpuasa, bersedekah, berdoa dengan baik. Ketika kita dapat melakukannya, maka hidup kita dapat semakin sakinah, mawadah, warohmah. Ya itu kan. Yaitu kata-kata bagi umat muslim. Bagi kita juga sama. Ketika kita dapat melaksanakan ini dengan baik, maka kita dapat beriman ya dengan baik ya. Lalu kita juga dapat mengungkapkan harapan kita ya dengan nyata, dengan apa yang kita lakukan secara nyata, dan kita dapat mewujudkan kasih itu yang dapat dialami bersama dengan yang lain. Jadi ada tiga juga ya, iman, harapan, dan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab Yoel, Tuhan Allah menyerukan kepada kita untuk kembali kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan raga kita, dengan mau berpuasa, menangis, dan meratap. Ada ungkapan ya yang diungkapkan oleh kitab Nabi Yoel, berpuasa, menangis, dan meratap. Mungkin secara harafiah ya tidak melulu kita melakukan itu. Ya, apakah setiap hari kita harus menangis? Apakah kita setiap hari harus meratap? Inilah yang akan kita coba pahami bersama.
di mana kita diminta untuk mengoyakkan hati kita, bukan karena pakaian. Kita diminta untuk mengoyakkan hati, maksudnya bukan dengan apa yang kita pakai sekarang, bukan dengan apa yang kita tunjukkan dalam mimik wajah, dan juga bukan karena apa yang kita gunakan lewat penampilan kita. Lebih daripada itu, lewat pantang dan puasa, kita diajak dengan kemauan hati yang sungguh-sungguh, dengan kesadaran hati tanpa paksaan, kita mau rela dibimbing oleh Tuhan dan mau untuk berubah, mau untuk bertobat dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka tandanya adalah sebentar lagi kita akan memulai masa retret agung ini, masa prapaskah ini, dengan mau menandai diri kita dengan abu, menandai diri kita dengan sesuatu yang hina, yang kotor, sehingga kita siap untuk dibimbing oleh Tuhan, siap untuk diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik di hadapannya. Abu atau debu adalah benda yang sering dianggap kotor, dianggap sebagai sampah, sesuatu yang terus-menerus disingkirkan, dibuang. Sungguh suatu hal yang sangat mengagumkan. Rupanya saat ini gereja mengajak kita semua menyadari arti abu dan debu itu dengan baik. Bagaimana kita dapat menggunakan abu dan debu itu untuk bisa berguna pada masa prapaskah ini. Saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dengan abu yang akan ditaruh di dahi juga menjadi lambang pertobatan kita, lambang kesungguhan kita untuk dapat membenahi diri kita dengan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tentu ketika kita menandai kita dengan abu, sekali lagi bukan karena ingin dilihat orang, bukan juga karena pujian yang kita cari, tapi lebih daripada itu keikhlasan hati untuk mau dibimbing oleh Tuhan, untuk mau bertobat di hadapan Tuhan. Semoga dengan mengawali pertobatan kita pada masa prapaskah ini, kita dapat mewujudkan sikap yang benar untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin mau bersaksi. Selamat memasuki retret agung dengan semangat pertobatan untuk setia menjalani pantang dan puasa, untuk setia mengikuti Yesus dengan mau menyangkal diri dan setia memanggul salib yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung pada masa prapaskah ini. Semoga Tuhan menyertai langkah laku hidup kita dan kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.